penanggulangan pajak retribusi BUMDes. Ada upaya dan kesepahaman mengenai insentif retribusi dan perpajakan bagi BUMDes. Sekarang belum. Pemberhentian kegiatan usaha BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dibubarkan, melainkan hanya boleh diberhentikan kegiatan usahanya. Kegiatan usahanya yang boleh dihentikan, tetapi BUMDes sebagai entitas hukum itu tidak boleh. Kemudian transformasi dan memasak, inkubasi usaha masyarakat. Sebenarnya poinnya di sini adalah BUMDes itu harus bisa melihat potensi usaha apa yang dilakukan di masyarakat. Jadi jangan para pengurus BUMDesnya latahnya hampir sama semuanya, seluruh BUMDes ini kegiatannya. Nanti penyewaan alat-alat disediakan, template ADART ada, template semua, template keuangan sudah disediakan di tempat pendaftaran ini. Cuma bagi kami yang generasi X, ini adalah bahaya besar, masalah besar yang ini. Makanya pengurus BUMDesnya jangan dipilih yang dari kita ini mendaftar yang begini ini masalah besar banget. Pokoknya kita kalau ada yang namanya menggunakan gadget, kita jadi nggak jadi. Bosan tidak makan di situ kalau pakai itu. Ada yang pakai apa ya sekarang ya pakai. Jangan nggak jadi kan. Padahal kita suruhkan sama misopnya. Cuma bisa makan misopnya kita harus pakai aplikasi apa pula lagi kan ini. Saya ini pertama kali masuk ke Carrefour harus pakai apa ya, parkirnya digital ini. Jadi oleh sebab itu tolong tenaga pendamping bilang sama para desa, Pak, jangan lagi ambil yang generasi X itu Pak, membuat pendaftaran ini pasti nggak jadi. Nggak jadi, padahal ini sederhana ini, membuat ini sangat sederhana. Tapi bagi yang generasi X ini cuma ini mengkliknya ini ya katanya kan harus ada wifi lagi gitu. Nah. Next, ADART pun itu anggaran dasar dan perubahannya dibahas dalam musyawarah antar desa. Anggaran rumah tangga kan. Jadi saya pernah ke Nias melihat BUMDes di Nias membuat minimarket. Saya katakan apa kebutuhan pokok di sini? Kebutuhan pokok di sini orang selalu beli beras sama minyak goreng kan begitu ya. Kira-kira itu yang kebutuhan yang selalu. Apabila ada orang yang mau memilih kalau melanjutkan kuliahnya itu di bidang hukum seperti itu ya. Karena saya sedikit bercerita yaitu tadi ya, kita ini bukan sarjana hukum pidana atau sarjana hukum perdata, kita ini sarjana hukum. Apakah pembangunan di desa itu menggunakan APBD provinsi, APBD kabupaten, atau menggunakan dana desa APBD? Arah penggunaannya harus mewujudkan 18 ini. Jadi kita lihat dulu gambaran secara besar. Karena tema kita adalah untuk mendukung kesejahteraan. Seperti itu ya. Ya. Kita memiliki peluang dalam pengembangan desa wisata yang dikelola oleh BUMNAG. BUMNAGURI memiliki peluang untuk mendapatkan alokasi bantuan keuangan atau hibah untuk pengembangan desa wisata dari kementerian dan dari dinas terkait. 2021 ada bantuan 16 juta dari Kemendes, ya, dari Kemendes untuk BUMNAG Parik-Sabungan mengelola objek wisata Pinusir. Dari alamat Jalan Cibatu-Batu Pematang Siantar. Saya ingin bertanya kepada narasumber sebelumnya, kenapa BUMDes masih bergantung kepada metode transfer? Lalu bagaimana cara untuk menanganinya? Lalu apa saja keuntungan-keuntungan untuk mengganti metodenya dan apa saja yang bagus dan cocok untuk BUMDes? Sekian dari saya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada narasumber PMK, apa sebenarnya yang menjadi hak dan kewajiban bagi pengelola BUMDes agar mereka mendapatkan perlindungan serta pendamping hukum apabila terjadinya suatu permasalahan. Contohnya, adanya suatu dana yang diberikan untuk mengelola BUMDes tersebut. Kemudian dana tersebut itu dipotong atau dikurangin dari perangkat desa tersebut. Nah,
pendamping hukum yang bagaimanakah yang pantas untuk bagi si pengelola BUMDes ingin mengambil haknya tersebut gitu Pak? Sosialisasi BUMDes tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga para generasi, istilahnya generasi di atas saya, kalau kata Profesor Harahap tadi, generasi Z, para generasi Z tidak mampu untuk mengikuti mengenai masalah teknologi. Usaha ikannya untung. Kalau usaha ikannya gagal total, ya 200 juta itu ya hangus. Itu tadi yang kami paparkan tantangannya itu tadi kan. Tantangannya adalah mindset itu. Terlalu berisiko. Padahal sebetulnya prinsip ekonomi kan itu. Sesuatu yang berisiko tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sepanjang dikelola, dimitigasi dengan baik. Makanya mengantisipasi hal itu salah satu kita terbitkan Perbuk 34 2021. Modusnya banyak. Dulu waktu belum kita atur lewat transfer, penyertaan modal itu lewat cash. Diambil dari rekening, dikeluarkan dari rekening naguri, diajak direkturnya, ya di bank itu dipotong atas. Mengantisipasi itu kita atur di Perbuk 34 harus transfer. Itu pun masih bisa lagi diakali. Ya ditransfer dari rekening naguri ke rekening BUMNA. Habis itu direktur mengambil untuk kerjasama. Dan seterusnya juga kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada namanya pendamping desa ataupun direktur BUMNA. Nah kalau bisa ada waktu sebentar nanti dari direktur BUMNA ini sedikit banyaknya silakanlah memaparkan sedikit apa yang ku cinta pujaan hatiku tempat ayah dan bunda dan andai tolakku. Bait kedua tak mudah ku lupakan, tak mudah berserah, selalu ku rindukan desaku yang permai. Cukup, tepuk tangan untuk kita. Asupan kepada mahasiswa saya yang pada suatu saat mereka menjadi penggerak desa, dan kepada panitia terima kasih yang membuat acara ini dan sekaligus memberikan dan mengundang narasumber kita bisa sampai datang Bapak Profesor, bisa juga dari pemerintah desa, dari Kompleks Simalungun. Sampaikan salam kepada Pak Joni. Maka saya selalu katakan, kalau saudara sebagai anak desa, jangan malu, tapi berpikirlah secara nasional. Karena kita anak bangsa dan anak negara. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Daya
celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua.